Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitasari dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menganalisis regresi linier berganda menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Di sini saya punya dua data, di mana yang pertama adalah data dependent, Y, yaitu produksi padi, dan yang kedua adalah data independen, yaitu X1 dan X2, yaitu luas sawah dan jumlah petani. Yang pertama kita akan menganalisis menggunakan SPSS. Ini adalah tampilan awal SPSS. Klik variabel view, lalu isi variabel ini dengan Y, lalu X1, dan X2. Berhubung data saya, yang Y adalah ada 2 angka di belakang koma, dan X1 1 angka di belakang koma, dan X2 tidak ada angka di belakang koma. Jadi, dalam SPSS desimalnya yang Y diisi 2, yang X1 diisi 1, yang X2 diisi 0. Lalu klik data view dan copy data yang sudah kita ketik dalam Excel. Setelah itu, kita akan menganalisis regresi linier berganda dengan klik Analyze, lalu Regression, dan Linear. Di sini ada dependent. Dependent masukkan variabel Y. Dan yang independen masukkan variabel X1 dan X2. Di sini ada beberapa button. Kita klik statistik, lalu centang R-square change collinearity diagnosis, lalu residualnya Durby-Watson, continue. Dan yang save, kita akan memakai residual unstandardized. Continue, dan OK. Ini adalah beberapa output yang sudah dihasilkan dari regresi linier berganda. Setelah itu, kita akan melakukan uji asumsi residual. Kita kembali ke data yang awal. Nah, di sini sudah ada output residual 1. Di sini kita akan menguji distribusi normal dengan cara analyze, lalu non-parametric test, dan legacy dialogs, lalu pilih one sample KS, di mana KS adalah Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita akan memasukkan variabel unstandardized residual 1 ini,
Dan distribusinya kita klik yang normal karena kita butuh distribusi normal. Lalu oke. Nah, inilah hasil output dari distribusi normal one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua, kita akan melakukan uji asumsi residual identik atau uji Gletser. Kita kembali lagi ke data yang awal. Lalu, nah, di sini data residual ada yang negatif dan ada yang tidak. Sebelum kita menguji asumsi residual identik, kita harus mengubah menjadi positif dulu semuanya. Jadi caranya, klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini target variable diisi dengan sembarang. Di sini saya akan mengisi dengan ABS. Lalu di function group tekan all dan di bawahnya tekan sembarang variabel yang sudah kita buat tadi. Di sini saya ABS. Kemudian pada tanda tanya ini isi pada unstandardized residual 1. Seperti ini. Lalu oke. Kita lihat di data yang awal. Nah, di sini sudah terdapat bilangan positif dari residual 1. Setelah muncul ini, maka kita akan lanjut dengan menganalisis uji Gletser yang tadi. Dengan cara klik Analyze, lalu Analyze, lalu Regression, dan Linear, seperti yang awal. Masukkan variabel, jadi di sini dependennya kita gunakan yang ABS. Dan yang independennya kita gunakan X1 dan X2. Waktu awal kali kita statistik mencentang S-square change, jadi ini kita tidak perlu menyentangnya lagi. Ini juga di residualnya juga continue. Di saves juga tadi kita menyentang di residual, ini kita nggak akan menyentang lagi, lalu continue. Dan oke. Nah, inilah hasil dari ABS uji Gletser yang tadi. Selanjutnya kita akan beralih menganalisis menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan apa saja yang harus kita hitung untuk menganalisis regresi linier berganda. Yang pertama, isi X1Y, X1 dikali Y, X2 kali Y, dan seterusnya sampai X, Y pangkat 2 dulu. X1Y sama dengan, ini X1 adalah C2,
Jadi tekan saja C2 dikali Y1-nya, ini B2, lalu enter. Setelah itu, lurusin ke bawah. Kita sudah mendapatkan nilai ini. Yang kedua, X2 dikali Y, berarti sama dengan X2-nya D2 dikali B2 sama dengan. Ini kita lurusin saja sampai ke bawah. Ini sama dengan X1-nya C2 dan dikali X2-nya D2. Enter. Tinggal lurusin ke bawah. X1 pangkat 2 sama dengan X1-nya C2 dipangkatkan 2. Enter. Lalu tarik ke bawah. Ini sama dengan X2 adalah D2 dipangkatkan 2. Enter. Tarik garis. Sama dengan Y dipangkatkan 2. Enter. Nah, ini ada yang bakar-bakar, berarti space-nya kurang, jadi kita akan melakukan space. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dan rata-rata. Berhubung ini jumlahnya sudah saya hitung dari awal, jadi jumlah menggunakan rumus sum, terus array-nya dari array paling atas, yaitu B2 ditarik garis sampai B39. Nah, sudah gini, kita bisa langsung menarik garis sampai ke Y pangkat 2. Kita tarik garis. Nah, ini ada bagar lagi, berarti space-nya kurang. Yang rata-rata kita gunakan rumus F-rings dari array D2 sampai D39. Lalu tarik garis sampai di Y2, Y pangkat 2. Nah, sekarang kita sudah menemukan semua jumlah-jumlah dari ini dan rata-rata dari Y sampai Y pangkat 2. Selanjutnya, kita akan menganalisis regresi linear berganda. Yang pertama, menganalisis untuk mendapatkan estimasi beta 0, 1, dan 2. Ini adalah rumus dari betanya. Jadi, nanti X transpose X menggunakan rumus dari ini. Jadi yang pertama N.
N adalah jumlah dari semua data. Di sini datanya berjumlah 38. Jadi isi dengan 38. Lalu yang ini, yang baris pertama dan kolom kedua isi dengan jumlah X1. Berarti ini langsung sama dengan X1 jumlahnya ini. Di enter. Lalu yang baris pertama kolom ketiga adalah jumlah X2. Berarti ini sama dengan X2-nya ini. Enter. Lalu yang di kolom pertama dan kolom pertama baris kedua dan ketiga sama dengan yang baris pertama kolom 2 dan 3. Jadi ini sama, ini sama-sama. Enter yang ini juga. Yang di baris kedua dan kolom kedua kita isi jumlah X1 pangkat 2. Jadi ini sama dengan X1 pangkat 2. Ini 571. Enter. Yang sebelahnya baris kedua kolom ketiga isi dengan jumlah X1, X2. Lalu di baris ketiga kolom kedua jumlah X1, X2. Jumlah ini juga. Dan di kolom terakhir ini X2 pangkat 2. Jadi sama dengan X2 pangkat 2. Yang ini. Setelah itu, kita akan mengisi inverse dari X transpose X. Dengan cara, ini tabelnya, kita blok tabel 3x3, karena di sini matriksnya ada 3x3. Lalu menggunakan rumus sama dengan M in inverse. Nah, di sini array-nya dari E52 sampai G54. Lalu tekan Shift dan Shift, Ctrl, lalu Enter dengan cara bersamaan. Nah, kita sudah memperoleh inverse dari X transpose X. Lalu kita akan beralih ke X transpose Y. Di sini kalau dari rumus, dua variabel X transpose Y yang pertama adalah jumlah dari Y1. Jumlah dari Y1. Jadi ini langsung kita sama dengan ini Y-nya. Enter.
Lalu yang kedua adalah jumlah X1 dikali Y1. Y1 sama Y sama saja. X1 dikali Y. Ini. Enter. Yang ini, garis ketiga, jumlah dari X2 kali Y. Sama dengan X2 kali Y. Untuk hasilnya, hasil dari betanya adalah X transpose X inverse dikali Y transpose X. Jadi ini nanti inverse dari ini X transpose X dikali X transpose Y. Matriks 3 kali 3 lalu dikali 3 kali 1 adalah menghasilkan 3 kali 1. Nah, untuk cara menghasilkan nilai beta ini, blok 3 matriks 3 kali 1, lalu gunakan rumus sama dengan M mul. Nah, yang array pertama kita blok dari inverse X transpose X, yaitu yang 3 kali 3, lalu tekan titik koma, dan blok array X transpose Y, yang 3 kali 1. Selanjutnya tekan Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Nah, ini adalah hasil dari beta 1, beta 0, beta 1, beta 2. Berhubung rumusnya Y hat sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, yaitu B0, B0-nya 5,523 ditambah B1-nya 16,22 X1 dikurangi 2,49 X2. Yang kedua, kita akan menguji signifikasi parameter secara serentak. Di sini saya sudah buat tabelnya, ANOVA. Nah, sebelum ke sini kita harus mengisi Y hat terlebih dahulu. Ada Y hat, Y min Y hat, Y min Y hat kuadrat, Y hat min Y bar kuadrat, dan Y min Y bar kuadrat. Yang pertama Y hat. Y hat kita akan mengisi sama dengan rumus I 57 I57 B0 lalu ditambah buka kurung
B1 dikali B1 dikali X1, X1-nya di C, lalu tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi, ditambah B2, ini 59, lalu dikali X2. X2-nya ada di D2. Tutup kurung. Nah, ini supaya menjadi tetap B1, B0, B1 dan B2-nya, kita kasih pagar supaya nanti hasilnya nggak sama. Jadi diblok lalu F4. Yang B1 juga diblok F4. B2-nya blok F4. Lalu enter. Nah, kita akan meluruskan ke bawah. Sekarang kita akan menghitung Y min Y hat. Jadi sama dengan Y-nya kita ada di B2 sama dengan dikurangi Y hat kita ada di K2. Seperti ini, lalu enter. Luruskan ke bawah. Ini kita gunakan yang number ya. Dan di belakang koma ada 2, jadi ditekan ini number, lalu desimalnya di ke kiri. Jadi desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Sampai ke bawah 0,37. Lalu selanjutnya Y min Y hat kuadrat. Jadi ini sama dengan L2 dipangkatkan 2. Enter. Lalu tarik garis ke bawah. Selanjutnya Y hat min Y bar kuadrat. Sama dengan Y hat min Nah, jadi Y bar adalah rata-rata dari Y. Oh, ini lupa saya ngasih buka kurung. Y hat min Y bar. Ini pangkat 2. Kita akan mengunci dulu supaya nanti hasilnya nggak sama. Yang Y barnya tekan F4. Nah,
lalu enter, dan tarik ke bawah. Selanjutnya Y min Y berkuadrat sama dengan buka kurung Y-nya ada di B2 dikurangi Y bar rata-rata dari Y tutup kurung kuadrat. Kita kunci dulu yang Y barnya. Lalu enter. Tarik garis ke bawah. Sudah. Selanjutnya kita akan mengisi SSE, SSR, dan SST, di mana SSE adalah SS error, SSR, SS residual, dan SST, SS total. Dengan cara di sini ya, sama dengan ini dijumlah. Jadi penjumlahan Y min Y hat kuadrat, Y hat min Y bar kuadrat, dan Y min Y bar kuadrat. Sama dengan, kalau penjumlahan kita pakai rumus sum. Lalu arraynya tarik garis. Ini dari M2 sampai M39. Lalu enter. Nah, untuk yang ke kanannya kita tinggal tarik saja. Oh. Jadi diperoleh nilai SSE yaitu 11,38, SSR 1,83, dan SST 13,20. Ini kita warnai dulu supaya nanti nggak tercampur dan nggak bingung. Selanjutnya, setelah menghitung SSE, SSR, dan SST, kita mulai menghitung ANOVA-nya. Nah, di sini ada SS, ini regresi, error, dan total. Jadi isi dengan yang atas tadi, sama dengan SSR 1,38, lalu yang ini SSE 11, ini SS total, sudah. Di sini ada DB regresi adalah 2 karena kita menggunakan variabelnya adalah 2, yaitu X1 dan X2. Lalu DB error
atau derajat bebas dari error, yaitu N dari semua jumlah data, N dikurangin K, di mana K adalah B0, B1, dan B2. Jadi ini adalah 38 jumlah dari semua data dikurangin 3 dari beta 1, 0, dan 2. Langsung ditulis saja 35. Lalu yang total ini adalah N-1. Jadi 38 dikurangi 1 sebenarnya 37. Lalu yang MS dari regresi yaitu SS dari regresi dibagi DB dari regresi sama dengan SS dibagi DB. Enter. Lalu MS dari error yaitu sama dengan SS error dibagi DB error. Enter. Nah, lalu F hitungnya kita dapat dari MS regresi dibagi dengan MS error. Kita enter. Dan p-value-nya atau sig-nya didapat dari sama dengan f-dis array-nya E dari F hitung lalu titik koma dari DB regresi titik koma dari DB total. Oh, DB error. Maaf, ini DB error. Lalu kita enter. Hasilnya 0,074. Selanjutnya kita akan menguji signifikasi parameter secara parsial dengan menggunakan rumus ini. Jadi nanti saya sudah menyiapkan tabel di mana C11 adalah terletak di tengah-tengah, C22 paling akhir, dan C00 yang paling awal. S adalah akar, cara menentukan S adalah akar dari MS error. Rumusnya sama dengan S I RT lalu MS error enter. Nah, di sini semua S menggunakan akar dari MS error, jadi kita semua akan mengisi di C92 yang konstanta juga sama dengan C11, C22, dan C00 ini kita dapat dari matriks inverse X dikali X. Jadi kita dapat dari inverse X dikali X.
Tadi X, C, 1, 1 terletak di tengah, jadi ini sama dengan yang ini, baris kedua, kolom kedua, enter. Lalu yang C dua-duanya sama dengan, di sini C dua-dua pada rumus terletak di akhir. Jadi ini 64, enter. Lalu C00 terletak yang paling awal, yaitu baris 1 dan kolom pertama. Enter. Oke, setelah kita memasukkan matriks dari inverse X transpose X, lalu kita akan mengisi beta 1, 2, dan 0. Beta 1-nya, nilai beta sudah kita peroleh dari awal tadi. Sini, jadi beta 1 sama dengan 1,6. Beta 2-nya sama dengan min 2,4. Dan beta 0 5,524. Nah, sesudah menghitung nilai beta, kita akan menghitung nilai SA koefisien. Nah, nilai SA koefisien ini kita peroleh dari nilai S dikali akar dari matriks inverse X transpose X. Jadi ini sama dengan S dikali SQRT matriks inverse X transpose X. Nah, ini hasilnya. Lalu variabel yang X2 sama dengan S dikali SQRT lalu yang variabel konstanta sama dengan S dikali SQRT ini setelah mencari SA koefisien, kita akan menghitung T hitung. Jadi T hitung ini rumusnya adalah nilai beta dibagi nilai SA koefisien. Jadi sama dengan nilai beta dibagi nilai SA koefisien.
variabel X juga sama dengan nilai beta 2 dibagi SE koefisien di variabel kedua sama dengan beta 0 dibagi SE koefisien di konstanta. Nah, setelah kita menghitung T-hitung, kita akan menghitung p-value atau sig ya kalau dalam SPSS. Nilai p-value kita akan menggunakan rumus sama dengan T-dis Nah, ini nilai X adalah nilai dari T-hitung. Lalu ketik titik koma 35 karena dB derajat bebas dari errornya itu 35. Lalu titik koma lagi 2. Karena dB dari regresinya adalah 2. Kita tutup kurung dan enter. Kita lakukan juga di variabel X2. Lalu kita menghitung p-value yang koefisien kedua, X2. Nah, di sini T-hitungnya nilainya negatif, jadi kita harus mempositifkan terlebih dahulu dengan cara mengklik di output bawahnya sama dengan ABS, lalu numbernya klik T-hitung, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah memperoleh nilai positif dari T-hitung. Sekarang kita akan menghitung p-value. P-value sama dengan T-dis nilai T-hitung yang positif titik koma 35 titik koma 2 tutup kurung enter. Lalu di konstanta juga kita menghitung p-value sama dengan T-dis nilai T-hitung titik koma 35 titik koma 2 tutup kurung enter. Nah, kita sudah memperoleh nilai uji signifikasi parameter. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinan. Jadi di sini nanti akan menghitung nilai multikolinearitas dari FIF1 ini. Dalam menghitung ini kita gunakan rumus yang sudah saya copy di sebelahnya. Jadi R2 sama dengan SSR per sum square total. Nilai residual square yaitu sama dengan SS regresi per SS total. Jadi SS regresi
per SS total. Kita enter. Hasilnya 0,13. Lalu yang selanjutnya RSQ objektif, yaitu sama dengan satu dikurangi buka kurung MS error kita bagi buka kurung lagi SS total per DB total, tutup kurung, enter. Hasilnya 0,088. Terus kita menguji residual asumsi dari FIF1 dengan cara sama dengan buka kurung 1 per buka kurung lagi. Nah, di sini kita akan mencari rumus korelasi yang kita nanti ngehitungnya di SPSS saja dengan cara klik SPSS. Nah, kita menemukan nilai korelasi dengan cara klik analyze, lalu correlate dan divide. Masukkan variabel X1 dan X2. Di sini kita menggunakan person dan to Tailor, lalu OK. Nah, korelasi. Nilai dari korelasi adalah 0,821. Jadi nilai ini nanti kita gunakan untuk menghitung nilai FIF di dalam Excel. Satu, min nilai korelasi tadi yaitu 0,821 tutup kurung dipangkatkan 2 lalu tutup kurung lagi, enter. Nah, FIF2 juga jadi nilainya adalah sama. Kita sudah menentukan nilai uji residual, regresi linear berganda, dan juga nilai uji asumsi residual. Nah, dalam output SPSS dan Excel, saya sudah merangkumnya di PowerPoint. Yang pertama, kita menguji regresi linear berganda, kita dapatkan satu persamaan model regresi linear berganda. Nah, ini dalam SPSS dan Excel sudah diperoleh nilai beta 0, 1, dan 2, dan nilainya adalah sama. Nah, untuk menentukan persamaan model regresi linear berganda, kita menggunakan rumus B0 sama ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2, di mana B0-nya sudah diketahui yaitu 5,523, B1-nya 1,622, dan B2-nya 0,49. Nah, jadi Y-head-nya itu sama dengan 5,523 ditambah 1,622 X1
dikurangin karena ini adalah min 2,490 X2. Yang kedua, kita memperoleh uji signifikasi parameter secara serentak dari ANOVA. Statistik ujinya dilihat dari nilai F hitung dan nilai sig atau nilai p-value. Nah, di sini di mana F hitung nilainya antara SPSS dan Excel sama, yaitu 2,80 atau 2,81, ini dibuatkan. Dan p-value-nya 0,074. Kita membandingkan dengan F dibandingkan dengan F tabelnya. Nah, dan sig dibandingkan dengan alfanya. Nilai alfa tolakkan 0 jika p-value kurang dari alfa. Jika ditolak, variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi responnya. Nah, dalam tabel p-value 0,74 ini atau sig 0,74 dan F hitungnya 2,80. Nah, nilai p-value 0,74 itu lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, dan F hitungnya 2,8. Dalam F tabel 2,8 itu hasilnya 19,27. Jadi F hitung dan F tabel itu lebih kecil F hitung daripada F tabel. Jadi keputusannya adalah terima H0, di mana kesimpulannya luas lahan sawah dan jumlah petani tidak mempengaruhi terhadap produksi padi di Jawa Timur tahun 2019. Yang ketiga, kita mendapatkan uji signifikasi parameter secara parsial. Ini SPSS dan Excel, di mana uji parsial ini dilihat dari T hitung dan nilai sig atau p-value. Dengan menggunakan uji T hitung dibandingkan dengan uji T tabel, maka kita peroleh di sini X1 T hitungnya 2,344. Ini juga 2,344. X2-nya dalam SPSS min 1,724. Dalam Excel juga 1,72. Nah, nilai T tabel 2,3 itu adalah 2,571 dan 1,7 adalah 2,571. Jadi di X1 dan X2 nilai T hitungnya itu kurang dari nilai T tabelnya. Jadi keputusannya X1 menerima H0 dan juga X2 menerima H0. Jadi sama-sama menerima H0. Kesimpulannya yaitu luas lahan sawah dan jumlah petani tidak berpengaruh terhadap produksi padi di Jawa Timur tahun 2019. Yang kita memperoleh nilai kebaikan model. Dalam nilai kebaikan model, kita bisa melihat nilai dari R-square dan adjusted T R-square. Di sini R-square-nya 0,138 dan juga adjusted R-square-nya 0,88. Kalau dalam SPSS dibulatkan jadi 0,089. Nah, sebenarnya dengan hanya menggunakan R-square saja kita tahu kebaikan modelnya, tetapi ini berhubung kita menggunakan regresi linier berganda, X-nya jadi ada 2, maka nilai adjusted R-square-nya berguna dalam penelitian ini. Jadi kesimpulannya yaitu model variasi data ini menjelaskan 0,89%
selisihnya 0,11% itu dipengaruhi oleh hal lain. Yang selanjutnya kita memperoleh uji asumsi residual. Dalam uji asumsi residual ada 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama uji independen, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji distribusi normal, dan yang terakhir uji identik. Yang pertama uji independen. Dalam uji independen kita hanya memperoleh SPSS, dalam penelitian ini kita memperoleh nilai residual yaitu satu nilai residual dari Durbin-Watson yaitu 1,911. Nah, kesimpulannya adalah terima H0 karena nilai Durbin-Watson lebih dari nilai tabel Durbin-Watson yaitu 1,777. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dalam uji ini diperoleh dari nilai tolerans dan FIF. Di mana nilai tolerans dan FIF ini antara X1 dan X2 itu sama, yaitu 0,325 dan FIF-nya 3,075, dalam Excel juga 3,67. Ini sudah dibulatkan. Karena rentangnya sempit, oleh karena itu multikolinearitas tidak terdeteksi, jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat masalah multikolinearitas sehingga hasil pengujiannya dikatakan terpercaya. Yang ketiga yaitu uji distribusi normal dengan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita memperoleh nilai 0,2. Nah, di mana dalam uji ini jika p-value lebih dari nilai alfa maka terima H0, yaitu 0,2 lebih dari 0,05. Keputusannya terima H0 di mana luas sawah dan jumlah petani tidak berpengaruh terhadap produksi padi di Jawa Timur tahun 2019. Dan yang terakhir uji identik atau uji Gletser. Dalam uji ini kita memperoleh ANOVA, p-value-nya 0,265. Ini lebih dari nilai alfa, yaitu 0,65. Jadi nilai p-value lebih dari alfa. Maka dari itu, nilai residual identik terpenuhi. Jadi keputusannya adalah terima H0 di mana luas sawah dan jumlah petani tidak berpengaruh terhadap produksi padi di Jawa Timur tahun 2019. Oke, sekian analisis regresi linear berganda dengan saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.